Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romaulis Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Doa dan harapan saya, saudara senantiasa di dalam penyertaan Tuhan dan terus hidup di dalam pengharapan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan atau melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, biarlah kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman yang akan kita dengar bekerja dengan leluasa untuk mengubah dan menuntun hidup kita di dalam jalan kebenaran Tuhan dan dapat melakukan segala pekerjaan kita dengan baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, kami bersyukur untuk hari-hari kami yang selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Sampai hari ini kami beroleh kesehatan, sukacita, nafas kehidupan daripada-Mu. Kiranya apapun yang kami kerjakan hari ini dan setiap pekerjaan kami mau Tuhan bersama-sama dengan kami sehingga kami dimampukan untuk melakukan yang baik menurut kehendak-Mu. Dan kiranya setiap pekerjaan baik kami berhasil dan berbuah dengan baik, sehingga kami boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Ajari kami Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak HKBP Sabtu 7 Januari 2023 tertulis dalam kitab Yehezkiel 11 ayat 19. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Jadi lehonok kumatunasida roha sisanggunjur jala suatonok kutodi naibaru tu bagasan ate-ate nasida jala paholangok kuma roha batu sian daging nasida jala lehonok kumatunasida roha sibuk. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui secara umum kehidupan bangsa Israel kala itu hidup di dalam dosa-dosa. Hati yang keras tidak penurut kepada Allah. Sehingga secara keseluruhan mereka mendapatkan hukuman dari Allah. Mereka dibuang ke dalam pembuangan di Babel. Dan di sana mereka hidup menderita, tertindas, tidak berdaya. Di dalam ketertindasan, di dalam kedukaan karena penindasan itu, bangsa ini hampir kehilangan harapan. Tetapi sama seperti kita orang tua kepada anak-anak. Ketika kita menjatuhkan hukuman kepada anak kita, ada harapan mereka akan berubah menjadi lebih baik, bukan? Demikianlah Allah menghukum bangsa itu agar mereka tahu bahwasanya Allah yang mereka ketahui sebelumnya, yaitu Allah yang menolong dan memberkati mereka. Dan Dia juga Allah yang akan menghukum bangsa itu ketika mereka hidup di dalam dosa-dosa. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini membuktikan kalau Allah yang menghukum itu adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang bermaksud baik dalam kehidupan manusia. Dia mengubah hati yang keras seperti renungan kita pada hari ini.
Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Memberikan mereka hati yang taat. Ketika Tuhan mengubah yang keras menjadi lembut, yang tidak penurut menjadi taat. Inilah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan mereka, agar mereka tidak lagi menjadi bangsa yang tegar tengkuk, yang memaksakan kehendak, yang menuruti segala keinginan daging. Demikianlah kehidupan kita, saudaraku. Dosa-dosa membuat hati kita semakin keras, tidak taat, dan tidak menuruti kehendak Tuhan. Kita melakukan semuanya menurut keinginan daging kita. Kita jatuh dan terus larut di dalam dosa-dosa. Tetapi lihatlah bagaimana Allah mengubah kita di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah Allah menjadi manusia agar kita diselamatkan. Dan lihatlah apa yang dikorbankannya. Dia menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan atas dosa-dosa kita, agar kita beroleh keselamatan, agar kita beroleh kehidupan yang kekal itu. Dia mengubah hidup kita yang lama telah berlalu. Yesus Kristus menjadikan semuanya baru. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah diubah oleh Tuhan dari manusia lama, dari jiwa hati yang lama menjadi baru, menjadi lebih baik seperti yang dikehendakinya, tentu Tuhan mau kita hidup di dalam ketaatan. Hati yang keras berubah menjadi hati yang lembut, yang menuruti apa yang dikehendaki Tuhan. Menuruti kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini tentu tidaklah semudah mengatakannya. Kita harus menjalaninya dengan banyak tantangan. Pergumulan demi pergumulan terkadang membuat kita terhambat untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi percayalah saudaraku, kasih Tuhan tetap menguatkanmu. Kasih Tuhan tetap menyertaimu jika engkau terus bersandar dan berharap kepadanya. Biarlah pembaharuan yang sudah dikerjakan Tuhan dalam hidupmu, yang Dia ubah dari pribadi yang berdosa menjadi pribadi yang dimenangkan dan diselamatkan, yang berhak beroleh sukacita damai sejahtera. Biarlah hidupmu menjadi lebih baik seperti yang dikehendakinya. Jalanilah hidup di dalam ketaatan dan terus meninggalkan keinginan daging, meninggalkan hasrat yang sia-sia, meninggalkan kebiasaan manusia yang lama. Hiduplah di dalam pembaharuan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan telah mengubahmu dan Dia sanggup mengubahmu menjadi lebih baik seperti yang dikehendakinya. Oleh karena itu berserah dan bersandarlah kepadanya. Biarlah Tuhan yang menjadikan semuanya lebih baik di dalam kehidupanmu. Dia akan mengangkatmu dari segala penderitaan. Dia akan menghiburmu dari segala kedukaan. Dia akan menolongmu di dalam segala kesulitan-kesulitan. Percayalah, Dia tetap Allah yang setia, yang mengasihi bangsa Israel yang berdosa kala itu, dan tetap memberikan pengampunan bagimu, bagiku, dan bagi kita semua. Karena Dia Allah yang Maha Kasih. Oleh karena itu saudaraku, tetaplah hidup di dalam hati yang taat, jiwa yang taat, dan tetaplah menjadi pelaku firman yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya setiap waktu Tuhan selalu mengubah kami menjadi lebih baik, sehingga kami dimampukan untuk melakukan hal baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, biarlah hidup yang telah Engkau ubah menjadi pribadi yang terbaik di hadapan Tuhan, sehingga kami layak beroleh keselamatan kekal, menjadi pewaris di dalam kerajaan-Mu. Kasihani kami Tuhan, mampukanlah kami. Jikalau di dalam kehidupan kami sering memaksakan keinginan hati kami, memaksakan kehendak kami, tetapi kami mau berjanji di dalam kehidupan kami kini, kami mau Tuhan mengubah kami menjadi lebih baik.
menjadi pribadi yang taat dan mengikuti apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.